Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2022119, Prodi Administrasi Publik semester 6. Saya akan menjelaskan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau biasa disingkat dengan RPJMD. Pengertian rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah RPJMD. RPJM sendiri merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menggambarkan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 tahunan. Fungsi RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau biasa disingkat sebagai RPJPD, dan rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disingkat dengan RKPD sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang pengembangan wilayah provinsi, sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi. Tujuan RPJMD. Tujuan RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah yang meliputi: yang pertama, koordinasi antar pelaku pembangunan; yang kedua, partisipasi masyarakat; yang ketiga, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; yang keempat, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tata cara penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan penyusunan. Penyusunan rancangan keputusan KDH tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebelum penetapan KDH dan wakil KDH terpilih. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Dimulai sejak KDH dan wakil KDH terpilih dilantik, mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD. Yang kedua, penjabaran visi dan misi KDH. Yang ketiga, perumusan tujuan dan sasaran. Yang keempat, perumusan strategi dan arah kebijakan. Yang kelima, perumusan program pembangunan daerah. Yang keenam, perumusan program perangkat daerah dan KLHS. Yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan renstra perangkat daerah yang telah terverifikasi serta disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: A. Pendahuluan, B. Penggambaran umum kondisi daerah, C. Gambaran keuangan daerah, D. Permasalahan dan isu strategi daerah, visi misi, tujuan dan sasaran, F. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, G. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, H. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan terakhir adalah penutup. 4. Pelaksanaan Musrembang RPJMD. Musrembang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bapeda paling lambat 75 hari setelah pelantikan KDH, dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil
Musrembang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemandu kepentingan yang menghadiri musrembang RPJMD. Yang kelima, perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrembang RPJMD. Yang kedua, Bapeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang memuat dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada sekretaris daerah yang membimbing hukum paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan musrembang RPJMD. Yang ketiga, KDH menyampaikan Ramperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPR dan KDH. Terdiri dari Ramperda dan rancangan akhir RPJMD paling lambat 90 hari setelah KDH dan wakil KDH dilantik. Keenam, penetapan RPJMD. Yang pertama, KDH menetapkan Ramperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah KDH dan wakil KDH dilantik. Yang kedua, evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 bulan setelah KDH dilantik. Apabila penyelenggaraan pemerintah daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur, bupati, wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan. Yang ketiga, RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hambatan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa hambatan dalam penyusunan RPJMD antara lain, yang pertama, masih terdapat jalan atau jembatan provinsi dalam kondisi rusak. Yang kedua, belum optimalnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Yang ketiga, belum optimalnya penanganan banjir, ditandai masih adanya titik-titik genangan banjir. Yang keempat, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Kelima, indeks pembangunan manusia atau IPM masih lebih rendah. Yang keenam, tingginya angka kematian ibu atau biasa disingkat dengan AKI, angka kematian bayi atau biasa disingkat dengan AKB, dan stunting. Itulah yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.